Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini para sahabat-sahabat semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari sahabat-sahabat semua, sebelum kita membahas pembahasan video ini, kita utamakan dulu untuk memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang saya cintai dan dirahmati Allah, semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah dan juga diberikan panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, mari kita koreksi diri masing-masing. Ini untuk mengetahui apakah kesulitan demi kesulitan yang kita alami, termasuk kehilangan rezeki yang lancar karena kesalahan kita sendiri. Allah tidak akan menyakiti hambanya dan senantiasa membantu mereka. Namun, mengapa tampaknya rezeki terus menghalangi kita? Salah satu dari 9 faktor yang dapat menyebabkan rezeki tidak lancar para sahabat semua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kemusyrikan seksual. Kemusyrikan atau perbuatan syirik hanya dalam hati adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu seperti benda asing, tempat, atau manusia. Sebagai contoh, kita percaya bahwa kita memiliki benda keramat yang memiliki petuah untuk mendatangkan rezeki. Meskipun rezeki hanya datang dari Allah, melalui apa dia inginkan. Jika rezeki datang melalui seseorang, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Allah, karena kita dipertemukan oleh Allah dengan orang itu. Dia tidak menganggap bahwa si fulan adalah orang yang memberikan rezeki, tapi sebaliknya, asumsi yang salah adalah bahwa jika tidak karena si fulan, saya tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi sebenarnya Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Mungkin untuk berterima kasih kepada si fulan asalkan tidak terlalu banyak. Dan yang kedua, salat malaikat. Lihatlah salat kita. Misalnya, jika kita hanya mengerjakan 3 waktu, mulailah menjadi 5 waktu. Jika kita masih malas, tambah 1 waktu lagi. Kemudian, 1 hari kemudian, tambah 1 lagi. Saat azan dibunyikan, segeralah selesaikan kewajiban Anda. Hindari menunda ibadah sholat selama 10 menit. Waktu luang kita semuanya lebih panjang daripada waktu sholat yang hanya membutuhkan 10 menit. Dan yang ketiga, mengganggu orang tua. Para sahabat-sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, mulailah menghindari tindakan buruk atau pernyataan yang menyakiti orang tua kita. Segera meminta maaf kepada orang tua kita adalah hal yang baik, karena ridha Allah bergantung pada ridha mereka. Bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal? Ketika kita pernah menyakiti mereka dan belum sempat meminta maaf, tidak ada yang lebih baik daripada mendoakan mereka dengan baik dan meminta ampun kepada Allah, karena Allah adalah yang Maha Pengasih pada hambanya. Yang keempat adalah deposito. Dalam konteks ini, penjelasan sangat luas. Riba berarti mengambil harta yang bukan hak kita. Contoh sederhana dari hak yang dapat kita berikan kepada fakir miskin, termasuk anak yatim piatu, adalah harta yang kita miliki. Kita menyisihkan 2,5% dari penghasilan kita untuk memberikan hak mereka kepada orang miskin dan anak-anak yatim piatu di daerah kita. Tidak peduli berapa banyak yang kita berikan, kita tidak perlu malu. Allah akan memberi rezeki yang melimpah jika kita berawal dari sedikit dengan niat yang tulus. Dan yang kelima, berdagang secara tidak adil. Jika kita adalah pedagang dan ingin melakukan jual beli, kita harus tidak mengurangi takaran, bahkan jika itu mungkin, dan kita harus berniat untuk bersedekah. Jika barang dijual, beritahu tentang kondisinya. Misalnya, jika Anda menjual HP bekas, katakan saja jika ada yang rusak dan berikan harga yang wajar. Selain itu, kita harus menyadari bahwa akan menerima sejumlah yang lebih kecil daripada orang yang tidak jujur. Tetapi yakinlah bahwa kita akan menerima jumlah yang lebih besar di kemudian hari.
Karena perbuatan tidak jujur kita sendiri, orang yang tidak jujur mungkin awalnya akan mendapatkan lebih banyak, tapi kemudian mereka akan mendapatkan lebih sedikit. Dan yang keenam, menyakiti keluarga. Jika Anda sudah menikah, hindari menyanyiakan atau menyakiti pasangan Anda atau anak Anda. Jika kita merasa kesal pada anak kita, cobalah memperbaiki diri kita. Alasan mengapa pasangan dan anak kita belum mampu memenuhi harapan kita. Lebih lanjut lagi, cari tahu apa masalahnya dengan berbicara satu sama lain. Apabila Anda masih bisa menemukan titik terang, berdoalah dan berserahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Anda menemukan cara terbaik untuk melakukan sambil terus berusaha. Karena sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pemberi solusi, kita semuanya akan ditunjukkan cara terbaik untuk mengurangi masalahnya. Allah tidak akan memberikan kesulitan di luar batas kemampuan umat. Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jika Anda belum menikah, ini bisa menjadi pelajaran untuk mencari pasangan yang lebih baik di masa depan. Hindari menyakiti atau menyia-nyiakan anak atau pasangan hidup Anda. Jika Anda sudah menikah, jika kita tidak merasa kesal daripada anak kita, cobalah memperbaiki diri kita dulu. Dan yang keenam adalah menyakiti keluarga. Jika Anda menikah, hindari menyia-nyiakan atau menyakiti pasangan Anda atau anak Anda. Jika kita merasa kesal kepada anak kita, cobalah memperbaiki diri kita sendiri. Alasan mengapa pasangan dan anak kita belum mampu memenuhi harapan kita. Lebih lanjut, cari tahu apa masalahnya dan berbicara satu sama lain. Apabila Anda belum menemukan titik terang, berdoalah dan berserahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Anda menemukan cara terbaik untuk melakukan sambil terus berusaha. Karena sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi solusi, kita semua akan ditunjukkan cara terbaik untuk mengurangi masalahnya. Karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan musibah ataupun masalah di luar batas kemampuan hambanya. Jika Anda belum menikah, ini bisa menjadi pelajaran untuk mencari pasangan yang lebih baik di masa depan. Hindari menyakiti atau menyanyiakan anak atau pasangan Anda. Jika Anda sudah menikah, jika kita jadi merasa kasar kepada anak kita, cobalah perbaiki diri kita. Dan yang ketujuh, menipu. Berbohong mungkin kadang-kadang baik, tetapi perlu diingat untuk siapa kebaikan itu dimaksudkan. Apabila melakukan kebaikan untuk diri sendiri atau orang lain tampak tidak sesuai, karena penipuan dapat merugikan orang yang kita bohongi, dan sifat penipuan dapat menjauhkan diri dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sulit untuk menghilangkan sifat bohong, seperti membalikkan telapak tangan, tetapi kita dapat sedikit demi sedikit mengurangi kebiasaan tersebut setiap hari, dan mulailah menanamkan sifat jujur dalam diri kita. Meskipun awalnya mungkin sulit, tetapi pada akhirnya kita semuanya akan lebih tenang dan nyaman. Dan yang kedelapan, memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Jika Anda adalah pemimpin keluarga. Dan yang kedelapan adalah memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Jika Anda adalah pemimpin keluarga atau memegang jabatan penting, hindari menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, jika kita membantu orang lain dalam hal korupsi atau penipuan, kita mungkin bisa mendapatkan hak harta yang banyak, akan tetapi pada akhirnya akan menimbulkan banyak masalah. Begitu juga dengan menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Jangan terlalu berlebihan. Dan yang kesembilan, kenggenanan untuk memberikan zakat atau sedekah. Sifat-sifat ini dapat menyebabkan rezeki kita menjadi sulit untuk menerapkan sesuatu dengan alasan hukum alam. Dengan kata lain, jika kita menghadapi kesulitan dalam memberikan sedekah yang kita merupakan hak orang lain, maka Allah juga akan menghalangi kesulitan dalam memberikan rezeki yang akan datang kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari perbaiki diri kita dari 9 hal sifat yang sudah saya terapkan, yang sudah saya jelaskan di pembahasan kali ini. Mari jadilah kita sebagai orang jujur, berbanyaklah sedekah, dan tetaplah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Setiap rezeki yang kita dapat adalah semua karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika video ini bermanfaat bagi kalian semua, tolong share sebanyak-banyaknya
agar menjadi amal ibadah kalian untuk di kemudian hari. Saya ucapkan, jika emang ada kesalahan di setiap pembahasan ini, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.